Halo teman-teman sesama guru. Di sini saya akan memperkenalkan alat peraga buatan saya. Alat peraga ini sudah saya buat sejak tahun lalu. Tapi videonya baru saya upload ke YouTube karena untuk keperluan PPG. Jadi alat peraganya sudah saya buat tahun lalu. Saya ingin memperkenalkan dulu. Nama alat peraga ini adalah putaran peluang. Seperti namanya, alat peraga ini digunakan pada materi peluang. Jadi, dengan bantuan alat peraga ini, pembelajaran akan semakin menarik dan menyenangkan karena melibatkan siswa untuk memutar putaran, dan ketika menunjukkan suatu warnanya itu akan dibandingkan dengan jumlah putarannya, sehingga peluangnya itu akan diketahui dari jumlah putaran tersebut. Oke, nah bagaimana langkah pembuatannya? Yang pertama, siapkan alat dan bahan untuk keperluan alat peraga, yaitu adalah kertas karton. Kertas kartonnya itu saya pakai yang berwarna hitam. Nah, untuk teman-teman sesama guru lainnya boleh menggunakan warna lain, tergantung selera masing-masing. Lalu yang kedua adalah kardus. Jadi di sini saya memakai kardus bekas Indomie. Lalu yang selanjutnya adalah gunting, solasi ban, dan lem. Serta di sini saya menggunakan kertas HVS. Kertas HVS yang saya gunakan adalah kertas HVS berwarna agar tampilannya semakin cantik. Kalau tidak ada kertas HVS, teman-teman boleh menggunakan kertas origami ataupun kertas jeruk yang berwarna. Untuk warnanya saya bebaskan, tergantung selera masing-masing. Nah, untuk selain kertas kardus yang besar, kardus yang untuk Indomie, kita juga membutuhkan kardus kecil yang ukurannya itu bisa nanti kita buat menjadi segi 5. Jadi kardus kecilnya itu boleh disediakan juga untuk keperluan sebagai alat pemutarnya. Selanjutnya, langkah pertama adalah memotong kertas karton yang berwarna hitam untuk menutupi seluruh permukaan dari kardus Indomie, agar kertas kartonnya itu yang menjadi penutup dari kertas kardusnya, sehingga tampilannya lebih cantik. Nah, untuk menempelkannya kita bisa menggunakan solasi ban di kertas kartonnya agar kertas karton dan kertas kardusnya melekat dengan sempurna. Setelah kardus besar selesai kita tutupi dengan kertas karton, langkah selanjutnya adalah kardus yang kecil yang berukuran segi 4 kita potong menggunakan gunting membentuk segi 6. Nah, gunanya apa? Kertas kardus yang akan kita bentuk menjadi segi 6 ini nantinya yang akan menjadi tempat spin atau tempat pemutaran dari putaran peluang tersebut. Nah, setelah dipotong, kertas kardusnya akan membentuk seperti ini, membentuk segi 6. Nah, setelah itu kita akan bagi kertas kardusnya itu menjadi 6 bagian dengan menggunakan kertas HVS berwarna. Nah, pembagiannya itu nanti boleh mengikuti ukuran kertas kardusnya. Jadi ada 6 warna nanti yang akan menutupi kertas kardus tersebut. Nah, beginilah tampilannya setelah kita menutupi bagian atas kertas kardus segi 6 tersebut dengan menggunakan HVS. Jadi ada 6 warna yang mengikuti bentuk segi 6 tersebut. Nanti segi 6 tersebut akan menjadi tempat pemutaran dari putaran peluangnya dan akan menjadi penunjuk warna apa nanti yang muncul ketika putaran tersebut diputarkan. Selanjutnya, kita bisa melanjutkan pemotongan judul,
sesuai dengan huruf-huruf yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan sisa dari kertas HPS berwarna tadi untuk membuat huruf judulnya Putaran Peluang, agar ketika ditempelkan di kertas karton yang warna hitam tadi, tampilannya akan sedikit lebih cantik dan menarik. Selanjutnya, kita butuh sebuah jarum pentul yang akan menjadi penopang ketika spinnernya atau pemutarnya itu diputarkan. Jadi, jarum pentolnya itu diletakkan di tengah dari segi 6, lalu dibolongkan hingga keluar dari segi 6 tersebut, lalu diteruskan hingga menembus dari kertas kardusnya tersebut. Jadi, guna dari jarum pentolnya ini adalah sebagai pemutar, karena tanpa jarum pentol ini kertas kardus tersebut tidak akan bisa berputar dengan sempurna. Nah, dari sini juga dapat terlihat judul yang telah saya gunting menggunakan kertas HPS berwarna. Jadi kelihatan lebih cantik dia setelah kita gunting. Oke, kembali tadi ke tempat pemutarnya. Nah, setelah jarum pentolnya tadi kita masukkan ke tengah bagian kertas kardus yang segi 6, lalu kita tusuk melewati kertas kardus Indomie sehingga menembus yang di belakang kertas kardusnya. Nah, ingat ya, usahakan sampai menembus agar pemutarannya bisa berjalan dengan sempurna, dan hati-hati jangan sampai terkena tangan karena jarum pentol itu sangat tajam. Setelah kita berhasil memasukkan jarum pentolnya, langkah selanjutnya kita bisa menggunting kertas HPS berwarna itu membentuk tanda panah seperti ini. Nah, ini menunjukkan kalau jarum pentolnya telah masuk sempurna kan. Nah, jarum panah yang saya maksud itu adalah yang di sebelah kiri. Dapat teman-teman lihat, jarum panah ini nanti akan membantu menunjukkan ke warna apa sih kertas kardusnya berhenti. Jadi, untuk membuat panahnya ini saya menggunakan HPS berwarna hijau dan HPS berwarna oranye. Nah, itu pun dari sisa HPS yang tidak terpakai pada saat saya membuat putaran segi 6 tadi. Jadi, bahan dan alat yang digunakan itu sangat sederhana. Tidak lupa juga kita harus membuat instruksi agar para siswa mengetahui apa ya yang harus dikerjakan dari alat peraga ini. Nah, di sini saya buat instruksinya putar. Nah, ketika membaca itu, siswa pasti tahu, oh ini pasti akan untuk diputar. Nah, dari putaran warna itu, kita dapat menyuruh mereka untuk menentukan peluangnya. Jadi ketika diputar, berhenti di warna apa. Misalnya, ketika diputar berhenti di warna biru, ketika diputar berhenti di warna hijau, atau ketika diputar berhenti di warna hitam. Jadi ada banyak peluang yang akan muncul ketika hal tersebut diputar. Saya juga membuat instruksinya dengan menggunakan kertas HPS berwarna. Itu pun dari sisa HPS yang tidak digunakan. Jadi saya itu hanya memerlukan sekitar paling banyak itu 5 atau 7 HPS kertas berwarna. Tidak banyak-banyak. Dan alat dan bahan yang saya gunakan pun masih terbilang sederhana. Masih sangat mudah untuk dijumpai. Langkah selanjutnya adalah kita buat tempat di mana siswa nanti akan menuliskan. Jadi ini gunanya untuk apa? Ketika nanti misalnya spinnya itu diputar, di situ kan ada 6 warna. Jadi ketika nanti muncul yang warna putih, kita bisa menuliskan di kolom tempat warna putih. Ketika muncul yang warna pink, kita bisa menuliskan di tempat yang warna pink. Ada 6 warna, maka ada 6 tempat juga untuk menuliskannya. Jadi selain alat pemutarnya dan instruksinya, kita juga menyediakan alat untuk tempat menuliskannya. Misal saya contohkan. Nah, di sini saya buat warna putih yang muncul, maka kita menuliskannya di warna putih. Warna hitam yang muncul, maka menuliskannya di tempat yang warna hitam. Ketika warna pink yang muncul, maka kita menuliskannya di warna pink. Jadi semuanya itu ada tempat-tempat tersendirinya. Lalu kan di situ ada rumusnya.
peluang. Lalu bagaimana sih cara pengerjaannya? Nah, ada instruksinya kalau kita ingin menentukan peluangnya. Jadi kalau kita mau menentukan peluang si warna hitam misalnya, jadi ada berapa kali si hitamnya yang muncul? Misalnya ada 2 kali, tapi siswa telah melakukan percobaan sebanyak 10 kali, maka siswa bisa menggunakan rumus peluang. Banyaknya si hitam yang muncul dibagi dengan banyaknya percobaan yang ia lakukan. Karena tadi yang hitam ada muncul 2 kali, maka 2 per dan ada 10 percobaan, maka 2 per 10. Maka peluangnya adalah 1 per 5. Jadi seperti itu. Nah, di sini siswa sendiri yang akan menghitung, mencari, dan dipastikan juga jawaban dari setiap siswa itu akan berbeda-beda, karena peluang ketika pemutaran itu akan berbeda-beda hasilnya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat sistem pengerjaannya dan pemutarannya di video.